kabarnya baik, puji Tuhan, haleluya, amin. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita angkat satu lagi pujian, Hatiku Senang. Untuk matanya lipat tangannya. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus. Amin. Masih semangat teman-teman? Laskar Kristus siap gerak. Mari kita angkat satu lagu pujian, I Love You Jesus. Down in my heart.
dari terbit matahari. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Silakan duduk teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujiannya, menyanyi haleluya. Tutup matanya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, bakal sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Di hidupku haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Halo, shalom semuanya. Anak-anak seri yang ada di rumah, selamat hari Minggu. Wow, hari ini sungguh luar biasa. Kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah kita sekolah minggu. Dan ini adalah perjumpaan yang sekian kalinya. Dan itu saya lihat berkali-kali bahwa guru-guru sekolah minggunya sangat bersemangat berjumpa, baik dalam video ataupun dalam YouTube online ya. Dan ini sangat luar biasa. Baiklah adik-adik, kita akan berdoa dan akan mendengarkan firman Tuhan. Kita semuanya lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa.
Bapa yang baik, Allah yang luar biasa Engkau ya Tuhan, pada saat pagi hari ini kami datang Tuhan Yesus bersama-sama dengan seluruh anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus, mari Engkau memberkati kami Tuhan Yesus, mari Engkau jamah Tuhan pikiran dan hati kami serta telinga kami untuk fokus dalam mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman-Mu boleh benar-benar mendarat di hati kami semuanya, khususnya anak-anak sekolah minggu yang sedang mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Haleluya. Baiklah adik-adik semuanya sudah pegang Alkitabnya? Ya. Kalau sudah pegang, mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Sekali lagi, 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 15 sampai 23. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari." Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, "Tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapa?" Tetapi jawabnya, "Jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedang, dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel." Nah, adik-adik, ya, semuanya minggu yang lalu masih ingat gak ceritanya tentang apa? Yaitu tentang Elia, ya. Dan ini adalah berkesinambungan, yaitu tentang Elisa. Wah, hampir mirip ya namanya ya, Elia, Elisa, ya. Nah, jadi Elisa ini memang sahabatnya juga, sahabatnya Elia. Nah, jadi ketika Elia naik ke surga, ya, Elisa lah yang menggantikan dia untuk menjadi nabi di Israel. Nah, jadi adik-adik semuanya, kita belajar hari ini tentang si Elisa ini, bahwa Elisa ini sungguh luar biasa pelayanannya kepada bangsa Israel dan juga kepada Tuhan. Nah, adik-adik pernah nggak merasa takut? Takut di situasi yang gelap, ruangan yang gelap, mau ke kamar mandi, pernah takut? Pernah nggak merasakan khawatir? Wah, ini mau ujian, aku belum ada persiapan ini.
Aku nggak ngerti apa-apa tentang pelajaran bahasa Inggris contohnya. Ya. Pernah nggak merasa galau ketika melihat ayah ibunya sedang bertengkar di rumah? Ya. Atau merasa takut tidak punya teman karena kamu melakukan yang terbaik tapi nggak punya teman. Wah, di sini kita belajar bahwa Elisa ini kita akan lihat bagaimana kehidupannya, ya, sungguh luar biasa, ya. Ketika ya orang Aram atau bangsa Aram ingin menyerang bangsa Israel, ya. Jadi Elisa ini karena dia dekat dengan Tuhan, dia sebagai abdinya Allah, dia sebagai muridnya Allah, sebagai pasukannya Allah, bahwa Elisa ini dia menjadi orang yang bisa mendengar Tuhan secara istimewa. Jadi dia bisa melihat apa yang terjadi di luar, apa yang terjadi di daerah lain. Dia bisa mendengar dengan cara apa? Dia berdoa kepada Tuhan, dia berkomunikasi kepada Tuhan, dan dia berbicara kepada Tuhan lewat doa-doanya, ya. Sehingga bangsa Aram dimanapun mereka berada, jika ingin menyerang, maka Elisa mengetahui hal tersebut dan memberitahukannya kepada Raja Israel. Dan itu membuat Raja Israel merasa tenang karena akan mengetahui informasi dan tahu untuk berjaga-jaga bahwa kapan saja musuh bisa menyerang. Tetapi karena Elisa dekat dengan Tuhan, Elisa mau menjaga dirinya, ya, mau berkomunikasi lebih sering kepada Tuhan, sehingga dia mendapatkan informasi dan dia meminta kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan gambaran, suara, dan juga penglihatan kepada Nabi Elisa. Nah, adik-adik semuanya, itulah keistimewaan yaitu Nabi Elisa di hadapan Tuhan, karena dia sering berseru, sering berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik semuanya yang ada di rumah, ingin mengetahui bahwa kalian juga ingin mendengar nantinya bahwa kalian juga lebih dekat kepada Tuhan. Karena ketika kita lebih dekat kepada Tuhan, maka kita akan istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Ya. Jadi jangan kita malu-malu untuk berdoa, jangan kita malu-malu untuk memuji Tuhan, jangan kita malu-malu untuk bersekutu kepada Tuhan, jangan kita malu kalau di hadapan orang lain, teman-teman, orang tua kita berdoa, jangan malu. Karena apa? Ketika kita mau berdoa, ketika kita sering berdoa, ketika kita sering memuji Tuhan, maka kita istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, itu sungguh luar biasa firman Tuhan ini. Nah, jadi ketika bangsa Aram sudah mulai mengetahui bahwa Elisa itu bisa mengetahui keberadaan mereka, sehingga Raja Aram itu berniat untuk menangkap si Elisa ini. Tetapi ketika disuruhnya pasukan yang ia percayai, pasukan khusus untuk menangkap Elisa, itu pun Elisa tahu, ya. Elisa tahu, dan Gehazi adalah bujangnya ataupun hambanya bangun pagi-pagi, ya, karena sudah dapat perintah dari Elisa. Dia bangun pagi-pagi dan melihat bahwa tentara ataupun pasukan dari negeri Aram, bangsa Aram, itu datang mulai mengepung kota tempat Elisa pada saat itu berada. Ketika Gehazi melihat, ya, hamba Elisa ini melihat, Gehazi melihat bahwa banyak tentara, lalu dia merasa takut, dia merasa khawatir bahwa mereka akan ditangkap, maka mereka akan diserbu. Tetapi Elisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan, bukakanlah mata si Gehazi ini supaya dia bisa melihat bahwa Tuhan beserta dengan kami. Ketika dia berdoa begitu, maka Gehazi dibukakan mata rohaninya, sehingga dia bisa melihat tentara Kristus bersama mereka, bersama Elisa, lebih banyak daripada pasukan Aram. Itu adalah sungguh luar biasa, ya. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka sesuatu yang besar akan terjadi. Kekhawatiran kita akan hilang, kegelisahan kita akan hilang, karena Tuhan bersama dengan kita. Kita meminta kepada Tuhan keajaiban, kita meminta kepada Tuhan pertolongan, maka Tuhan akan menolong kita. Amin. Amin. Ya.
Itu sungguh luar biasa yang dirasakan juga Gehazi. Sungguh luar biasa dia bisa melihat tentara Kristus berkuda, ya, dan bersama dengan mereka. Tetapi pada waktu itu Elisa juga berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membutakan, ya, meminta, bukan menyuruh Tuhan. Hati-hati ya adik-adik ya, jangan menyuruh-nyuruh Tuhan, ya, tetapi meminta kepada Tuhan. Kalau meminta itu dengan rendah hati, ya, bukan menyuruh, oh Tuhan begini-begini, bukan, ya, tetapi kita itu meminta kepada Tuhan. Kalau kita meminta kepada Tuhan dengan rendah hati, kita meminta kepada Tuhan dengan setulus hati kita, maka Tuhan akan datang menolong kita. Amin. Amin. Seperti Elisa ini, ya, dia meminta kepada Tuhan, butakanlah mata orang-orang jahat ini, butakanlah tentara orang Aram ini. Dan Tuhan pun seketika membutakan mereka. Dan Elisa mengarahkan dia kepada Raja Israel, bukan untuk dibunuh, bukan untuk disiksa, tetapi apa? Untuk dikasihi, untuk diladeni, untuk dilayani. Raja Israel berkata, harus kubunuhkah mereka ini semua? Tetapi Elisa berkata, apa kamu biasa membunuh orang yang ditawan? Ya, akhirnya Elisa mengatakan, beri mereka makan, ladeni mereka, beri mereka makanan yang enak, lalu suruh mereka pulang. Nah, jadi ini adalah pesan yang sangat istimewa bagi kita pada saat ini adik-adik, ya, bahwa ketika kita melihat juga musuh kita, orang yang benci dengan kita, orang yang suka dengan melukai kita, orang yang membuat keonaran kepada kita, ketika kita memiliki kasih kepada mereka, ya, seperti kasih Kristus, bukan malah membunuh, bukan malah mengejek, bukan malah menghajar mereka, tetapi ketika kita mengasihi mereka, maka perlindungan Tuhan akan ada di dalam kehidupan kita. Amin adik-adik, ya. Jangan pernah membenci orang lain, jangan pernah membenci ibumu, jangan pernah membenci orang tuamu, jangan pernah membenci kakakmu, jangan pernah membenci abang dan adikmu. Tidak perlu membenci, tidak ada upahnya membenci orang lain. Tapi kasihilah mereka, kasihi, ya. Sekalipun mungkin teman-temanmu membuat kamu dalam bahaya atau membuat kamu merasa sakit hati, ingat, ketika kita mengasihi orang lain yang membenci kita, yang berusaha untuk menyakiti kita, maka perlindungan Tuhan akan ada di dalam kehidupan kita. Amin. Ini pelajaran yang luar biasa adik-adik yang kita bisa lihat dari Elisa ini, bahwa dia dipakai Tuhan secara istimewa karena dia sering berkomunikasi dengan Tuhan, karena dia sering berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adikku, ya, adik-adikku, ini pertanyaan bagi semuanya. Nanti terlihat, ya, di kolom komentar, ya, jawaban adik-adik, ya. Nah, ini pertanyaannya, ya. Nanti boleh ditulis di kolom komentar jawabannya. Pertanyaannya begini: apa yang adik-adik akan lakukan ketika adik-adik merasa takut? Yo, ketik di kolom komentar jawabannya, ya. Oke, nanti saya akan lihat siapa yang jawab itu, ya. Nah, terus adik-adik, ya. Jadi ini firman Tuhan yang sungguh luar biasa yang bisa kita pelajari hari ini, ya. Jangan kita pernah merasa takut, ya, kepada apapun yang ada di dunia ini, karena kuasa roh yang ada pada kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, ya. Berdoalah kepada Tuhan dan berserulah kepadanya, jangan bimbang. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Baiklah, kita akan tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang luar biasa Engkau ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang sungguh hebat, bahwa Engkau menyertai Elisa secara istimewa, dan Engkau juga membukakan mata Gehazi dan juga Raja Israel begitu mengasihi musuh mereka, yaitu bangsa Aram yang suka mengganggu, yang suka membuat kekhawatiran terjadi bagi bangsa Israel. Tapi dia mulai mengasihi bangsa Aram, tentara bangsa Aram ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga ingin
memiliki keistimewaan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin melihat hal-hal yang besar terjadi bagi hidup kami, bagi keluarga kami, bagi cita-cita kami ya Tuhan Yesus. Dan kami merindukan Tuhan untuk boleh terus saling mengasihi satu dengan yang lainnya Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Yesus di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.